Berita tentang penangkapan Gubernur Kalimantan Selatan, Syahbirin Nur, atau Paman Birin, sebagai tersangka kasus dugaan suap proyek, membuat kita bertanya-tanya, bagaimana mungkin seorang pejabat tinggi seperti gubernur terjerat dalam kasus korupsi? Syahbirin Nur diduga menerima fee 5% dari proyek di Pemprov Kalsel. Penetapan tersangka dilakukan KPK seusai rangkaian operasi tangkap tangan, OTT, yang dilakukan di Kalsel pada Minggu, 6 Oktober 2024. Total, ada 7 tersangka yang diumumkan KPK dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Selasa, 8 Oktober 2024. Tersangka penerima terdiri dari Syahbirin Nur, Ahmad Solhan, Yulianti Erinah, Ahmad, Agustia Febri Andrean, sedangkan tersangka pemberi terdiri dari Sugeng Wahyudi dan Andi Susanto. KPK menemukan bukti permulaan yang cukup terkait dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara atau yang mewakilinya di Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2024-2025. Tersangka penerima dijerat dengan pasal 12 huruf A atau B, pasal 11, atau 12 B UU Tipikor Yungto pasal 55 ayat 1, pertama KUHP. Tersangka pemberi dijerat dengan pasal 5 ayat 1 huruf A atau B atau pasal 13 UU Tipikor Yungto pasal 55 ayat 1, ke 1 KUHP. 6 orang tersangka sudah ditahan, sementara Gubernur Kalsel masih belum ditahan. KPK telah mengamankan uang 1 miliar rupiah yang diduga bagian fee 5% untuk Syahbirin Nur dari Sugeng Wahyudi dan Andi terkait pekerjaan yang mereka peroleh, yakni proyek pembangunan lapangan sepak bola kawasan olahraga terpadu, pembangunan kolam renang kawasan olahraga terpadu, dan pembangunan gedung Samsat. KPK juga menemukan uang lain senilai 12 miliar rupiah dan $500 Amerika Serikat yang juga bagian fee untuk Syahbirin Nur. Kita tidak dapat membayangkan bagaimana seorang gubernur dapat terjerat dalam kasus korupsi seperti ini. Apakah ini karena kekuasaan telah membuatnya lupa diri? Ataukah ini karena ia ingin memperkaya diri sendiri? Banyak pertanyaan yang masih belum terjawab. Namun, kita harus berterima kasih kepada KPK yang telah berhasil menangkap para tersangka dan mengamankan bukti-bukti yang cukup untuk menjerat mereka. Kita berharap agar KPK dapat terus bekerja keras untuk memerangi korupsi di Indonesia dan membawa para koruptor ke pengadilan. Kita juga berharap agar para pejabat di Indonesia dapat belajar dari kasus ini dan tidak terjerat dalam korupsi. Kita harus ingat bahwa korupsi adalah musuh besar bagi bangsa dan negara kita. Kita harus bersama-sama memerangi korupsi dan membawa Indonesia menjadi negara yang lebih baik.